Yohanes 2 ayat 19-22, jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan kau akan dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ayat 22, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal ini telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah salah satu perkataan Yesus pada waktu Yesus menyucikan bait Allah. Jadi saya pernah buat salah satu video tentang bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Dan cerita yang di Yohanes ini sedikit berbeda. Karena kalau cerita yang di tempat yang lain, dia berkata bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kalau yang di cerita Yohanes itu yang sedikit berbeda, di mana dikatakan bahwa orang Farisi dan orang Saduki bertanya, apa hakmu bertindak seperti itu? Dan kemudian sampailah kita pada ayat yang tadi, di mana pada Yesus itu berkata, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang pada waktu itu heran dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin bait Allah yang didirikan selama 46 tahun itu bisa dirombak dan dibuat kembali dalam waktu 3 hari. Dan itu membuat sesuatu mereka tidak mengerti. Bahkan sebenarnya dalam firman Tuhan tadi dikatakan murid-muridnya juga tidak mengerti. Sampai ketika Yesus sudah bangkit, barulah dia mengerti bahwa yang dimaksudkannya adalah tubuhnya sendiri, yaitu bait Allah itu. Saudara-saudaraku, pada video ini saya ingin membahas mengenai sesuatu hal bagaimana Yesus mengkorelasikan bait Allah yang mereka gambarkan, yang mereka selama ini tempat ibadah orang Yahudi, yaitu bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Yesus mengkorelasikan itu dengan dirinya sendiri. Sehingga pada waktu itu orang banyak salah berpikir. Orang berpikir bahwa yang Yesus maksudkan adalah bait Allah Salomo, gitu ya. Dan mungkin pada waktu itu juga murid-muridnya berkata seperti itu. Sampai pada waktu mereka bertanya, apa hakmu menyucikan bait Allah? Yesus berkata, rombak bait Allah. Mereka berpikir bait Allah yang Salomo yang disuruh dirombak. Padahal Yesus berkata semata-mata tentang sesuatu hal yang rohani, tentang bagaimana dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di sini Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan bait Allah. Walaupun pada waktu itu orang memandang itu sebagai bait Allah yang jasmani, yaitu bait Allah Salomo. Tetapi yang Yesus maksudkan lebih dari itu, yaitu bait Allah ya adalah dia sendiri. Gitu ya. Dan perkataan ini sempat menjadi banyak cacian pada saat Yesus disalibkan. Gitu ya, dalam Matius 26 ayat 61 dikatakan orang yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Pada waktu itu Yesus disalibkan dan orang melaluinya dan mengejek-ngejek. Gitu ya. Kamu yang berkata bahwa bisa merubuhkan bait Allah dan membangunnya 3 hari, sekarang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu juga adalah Matius 27 ayat 40. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Saudaraku, jadi ini menjadi satu peristiwa di mana pada waktu itu apa yang mereka pandang dengan bait Allah itu sama sekali tidak sama seperti apa yang Yesus maksudkan dengan bait Allah. Gitu ya. Di video tentang bagaimana Yesus menyucikan bait Allah, saya pernah jelaskan bahwa Yesus sangat berhak berkata untuk dia menyucikan bait Allah supaya bait Allah tidak dijadikan tempat berjual beli. Gitu ya, supaya orang semata-mata di sana untuk mencari Tuhan, karena Yesus akan melakukan itu semua supaya orang tidak menganggap enteng dosa. Gitu ya. Saya pernah jelaskan juga di sana bahwa orang yang berjualan di sana, orang yang membeli itu menganggap bahwa kalau dia melakukan sesuatu yang salah, dia tinggal beli semua perlengkapannya dan semua dosanya bisa dibereskan dengan mudah, dan itu yang Yesus tidak suka. Gitu ya. Dan pada saat orang bertanya apa hakmu, Yesus berhak melakukan itu karena apa? Karena dialah yang menebus dosa manusia. Tetapi di sini ada satu bagian yang saya ingin kita sorot sama-sama tentang bagaimana pada waktu itu Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai bait Allah. Dan itu yang membuat orang salah paham. Itu yang membuat orang tidak mengerti. Waktu Yesus berkata, rubuhkan bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya. Apa yang Yesus maksudkan sama sekali berbeda dengan apa yang mereka pikir. Mereka pikir bagaimana mungkin 46 tahun dibangun, sekarang bisa dirubuhkan dan dalam 3 hari akan berdiri kembali. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah tubuhnya, yaitu dia sendiri. Jelas, saudaraku? Pada video ini saya akan membahas mengenai korelasi. Kenapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai bait Allah. Kenapa Yesus menggambarkan dirinya bahwa yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah dia sendiri, gitu ya. Yang kemudian tadi saya sudah bilang menimbulkan salah paham bagaimana orang berpikir pada waktu itu bahwa Yesus mau merubuhkan bait Allah Salomo.
dan itu mengakibatkan juga orang akhirnya mengejek-ejek dia, gitu ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu sedikit mengenai bait Allah yang dibangun oleh Salomo, tetapi sebenarnya itu pertama dimulai dari kemah suci yang dibangun oleh Musa di padang gurun Sinai, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 25 ayat 40 dikatakan, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi di sini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa waktu Musa membuat tabernakel, itu waktu Musa naik ke atas gunung selama 40 hari, itu Allah menunjukkan kepada Musa contohnya. Jadi Allah memperlihatkan semua kemah suci yang ada di surga, yang kemudian menjadi gambaran, yang kemudian diproyeksikan menjadi kemah suci tabernakel yang ada di bumi pada waktu itu. Gitu ya. Dan itu semua ditunjukkan pada waktu Musa naik ke atas gunung. Ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan bahwa pada saat Musa naik ke atas gunung, itu Allah tidak semata-mata mengajari Musa mengenai hukum Taurat. Allah tidak semata-mata berdiskusi dengan Musa mengenai peraturan-peraturan keimaman, tetapi Allah menunjukkan seperti bait suci yang tidak lain adalah Yesus sendiri. Jadi selama 40 hari Musa naik ke atas bukit, ada hamba Tuhan yang mengabarkan pada waktu itulah Allah memperkenalkan banyak hal kepada Musa tentang siapa itu Yesus yang kemudian digambarkan dalam bentuk tabernakel atau bait suci. Jelas aku. Dan Musa disuruh Tuhan untuk membuat seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan, gitu ya. Dan saya pernah buat dengan istri satu video tentang tabernakel, bagaimana di sana ada perangkat-perangkat bagian-bagian dari tabernakel. Dan nanti kita akan lihat bahwa itu semua tercermin, itu semua nampak pada pribadi Yesus. Sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya pada saat tabernakel itu menjadi satu pusat di mana umat Tuhan bertemu dengan Allah pada masa Perjanjian Lama, itu adalah bayangan bagaimana pada masa sekarang melalui Yesuslah umat Tuhan bertemu dengan Allah, gitu ya. Kalau pada masa Perjanjian Lama, tabernakel itu adalah pusat peribadatan, itu adalah sentral kehidupan umat Tuhan. Maka itu adalah gambaran pada masa Perjanjian Baru, bagaimana Yesus itu adalah pusat kehidupan umat Tuhan, bagaimana melalui Yesus kita bertemu dengan Allah, bagaimana melalui Yesus kita bertemu dengan firman Tuhan yang adalah kehidupan itu sendiri. Gitu ya. Dan nanti kita akan lihat bagian-bagian dalam firman Tuhan, bagian-bagian dalam tabernakel yang semuanya menggambarkan tentang pribadi Yesus itu sendiri. Gitu ya. Dalam Ibrani 8 ayat yang kelima dikatakan, pelayanan mereka, pelayanan para imam maksudnya, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sekali lagi, waktu Musa naik ke atas bukit, naik ke atas gunung selama 40 hari sebelum kemudian Musa turun dan membawa hukum Taurat dan peraturan pembuatan bait suci, itu Allah memperlihatkan terlebih dahulu segala sesuatunya kepada Musa. Dan tadi saya sudah bilang ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa tidak semata-mata soal hukum dan peraturan, tetapi bagaimana Allah menunjukkan siapa pribadi Yesus itu. Gitu ya. Itu adalah gambaran dan bayangan dari apa yang di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah kata firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jelas saudaraku? Jadi semua bagian dalam tabernakel yang pernah saya buat videonya, yang kita pernah bahas, perkakas-perkakas itu semua, pada waktu Musa naik ke atas bukit, dan selama 40 hari dia di sana dan dia berpuasa, dia bersama-sama dengan Tuhan, Musa melihat semuanya dan Allah menunjukkan semuanya contohnya. Dan Musa membuat seperti contoh yang diperlihatkan Tuhan di atas gunung itu. Jelas saudaraku? Itu adalah tabernakel atau kemah suci yang selama ini kita kenal. Dalam Yohanes 5 ayat 46-47 dikatakan seperti ini. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Saya pernah buat salah satu video tentang Yesus dan Musa. Bagaimana pada waktu itu Musa berkata bahwa seorang seperti aku akan dibangkitkan dari tengah-tengahmu. Dan dia adalah bagian dari saudaramu. Seperti dari saudara saudaramu. Dan itu kata firman Tuhan. Bagaimana Musa menulis tentang Yesus. Gitu ya, lanjutannya. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Di sini Yesus menunjukkan bahwa sejak awal Musa sudah mengenal dia. Sejak awal Musa sudah banyak menulis tentang dia. Jadi pada waktu orang Farisi dan Saduki tidak percaya kepada Yesus dan dia berkata bahwa Bapa kami adalah Musa, Yesus berkata bahwa harusnya kalau kamu percaya dengan perkataan Musa, kamu juga percaya dengan apa yang kukatakan.
Gitu ya. Di sana Yesus mengabarkan bahwa dia pernah berjumpa dengan Musa. Musa mengenal siapa itu Yesus. Karena itu apa sih namanya? Pada saat Yesus berubah dengan segala kemuliaan di atas bukit bersama dengan 3 orang muridnya, dikatakan di sana nampak Musa dan Elia, gitu ya, sedang bercakap-cakap dengan dia. Dan kadang-kadang itu yang menjadi pertanyaan kita, pada saat kapan Yesus bertemu dengan Musa? Pada saat di atas bukit selama 40 hari, di sanalah Musa berjumpa dengan Yesus dan dijelaskan semuanya, dan itu digambarkan seperti bangunan tabernakel yang kemudian akhirnya dibuat oleh Musa, dan itu adalah pribadi daripada Yesus sendiri. Jelas aku? Dan ini hal yang pertama yang saya ingin kita sorot sama-sama tentang hubungannya antara Yesus dengan tabernakel. Yesus sejak awal sudah berkata bahwa robohkan bait Allah ini. Bukan bait Allah secara manusia, bukan bait Allah Salomo, tetapi bait Allah yang adalah dirinya sendiri. Dan dia berjanji bahwa dalam 3 hari dia akan membangunnya kembali. Dan Yesus berkata bahwa aku berkuasa memberikan dan mengambil nyawaku kembali. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Di sana Yesus menunjukkan bahwa dia dengan bait suci itu sesuatu hal di mana orang bisa salah paham. Tetapi yang Yesus maksudkan dia adalah bait suci secara rohani. Gitu ya. Dan Musa mengetahui itu semua. Karena itu pada waktu Musa membuat bait suci atau tabernakel, Musa melihat seperti yang dilihat pada waktu di atas bukit yang Tuhan tunjukkan itu semua. Dan itu menggambarkan tentang pribadi Yesus. Gitu ya. Tentunya hal yang paling utama dari kehadiran kemah suci di tengah-tengah umatnya itu adalah bukti dari sebuah manifestasi kehadiran Allah, gitu ya. Dan kita tahu sendiri dalam masa perjanjian baru kita tidak perlu mencari tempat tertentu karena kehadiran Allah diwakili itu adalah nampak semua dalam pribadi Yesus, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ulangan 12 ayat yang kelima dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, ke sanalah kamu harus pergi. Gitu ya. Jadi pada waktu itu Allah sudah berbicara melalui Musa bahwa di tempat di mana Tuhan akan hadir di sana yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana, ke sanalah kamu harus cari dan harus pergi. Karena di sanalah kamu akan berjumpa dengan Tuhan. Dan itu adalah kemah suci. Gitu ya. Dalam Ulangan 12 ayat 11 dikatakan, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yaitu korban bakaran dan korban persembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Di sini sekali lagi Allah berbicara bahwa ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk namanya berkenan diam di sana. Jadi keberadaan tabernakel, keberadaan kemah suci pada waktu itu menjadi tempat kehadiran Allah, menjadi tempat di mana Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Dan kesanalah mereka harus pergi, kesanalah mereka harus mempersembahkan korban, kesanalah mereka harus mencari kalau mereka hendak bertemu dengan Tuhan. Karena itulah tempat yang dipilih oleh Tuhan Allahmu untuk namanya berkenan diam di sana. Itulah tabernakel atau kemah suci. Gitu ya. Tetapi setelah masuk masa-masa perjanjian baru di mana Yesus lahir, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita berjumpa dengan Allah itu melalui Yesus. Di dalam Yesuslah berkenan tinggal seluruh kepenuhan kealahan. Dalam Kolose 1 ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kolose 2 ayat yang ke-9, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Melalui Yesus kita berjumpa dengan Allah. Kita tidak perlu mengunjungi satu tempat tertentu, tetapi kita cukup mencari dengan Allah. Kita tidak perlu lagi mencari di mana tempat di mana Allah berdiam untuk kita cari dan nama Tuhan berkenan di sana. Gitu ya. Kita menemukan itu semua dalam Yesus. Kita yang harus mencari Yesus. Di dalam Yesuslah kita berjumpa dengan Allah. Dan itu adalah manifestasi dari seluruh keberadaan Allah. Dan itulah yang membuat Yesus ini menjadi satu tabut perjanjian. Tabernakel ini menjadi satu manifestasi, menjadi satu bayangan tentang satu pribadi yang adalah Allah yang berdiam di tengah-tengah manusia, yaitu adalah pribadi Yesus sendiri. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa sama-sama melihat bahwa sejak awal Allah sudah sangat berinisiatif, Allah sudah sangat rindu menghadirkan juru selamat di tengah-tengah manusia. Saatnya cuma belum tiba, sehingga sementara menunggu waktu, Allah memberikan Tohum Taurat, Allah memberikan tabernakel untuk mereka beribadah dan berjumpa dengan Allah. Tetapi kerinduan Allah terbesar adalah bagaimana mereka bisa berjumpa dengan Allah secara pribadi, bagaimana Allah hadir di tengah-tengah umatnya, dan itu terrealisasi semua di dalam pribadi, yaitu Yesus sendiri.
Jadi tabernakel ini adalah bayangan, ini adalah gambaran penuntun ke Allah pribadi Yesus. Gitu ya. Melalui Yesus kita berjumpa dengan Allah, kita tidak perlu mencari tempat tertentu. Saudaraku, dan tadi saya sudah bilang kita akan lihat beberapa bagian-bagian dalam tabernakel yang semuanya nyata dalam pribadi Yesus, gitu ya. Mungkin bagian yang pertama dari tabernakel, kalau misalnya kita lihat di sini ada sebuah video yang saya ingin tunjukkan. Mungkin kita lihat videonya sebentar, saudaraku ya. Mudah-mudahan dari video yang baru saja kita lihat Anda bisa dapat gambaran seperti itulah tabernakel pada zaman Musa, gitu ya. Bagian yang pertama yang saya sorot di sini adalah gerbang atau gate, gitu ya. Dalam Keluaran 27 ayat 16 dikatakan, tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirimisi dan dari lena halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu, gitu ya. Itu tadi kita lihat bagaimana gambarnya tentang apa sih namanya gerbang atau gate, dan ini menjadi pembatas antara bagian luar dengan bagian dalam bait Allah, yaitu pelataran dibatasi dengan sebuah gerbang yaitu gate di sana, gitu ya, atau pintu. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-7, Yesus berkata, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus sendiri berkata bahwa yang dimaksud dengan pintu itu adalah dirinya sendiri, gitu ya.
Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, di Yohanes 10 ini banyak kata-kata tentang Yesus mengatakan bahwa dia pintu. Gitu ya, Yohanes 10 ayat yang 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jelas, saudaraku? Jadi di sini pun Yesus mengabarkan bahwa yang dimaksud dengan gate atau gerbang tadi, Yesus berkata bahwa akulah pintu. Gitu ya. Umat Tuhan, imam besar yang mau masuk bertemu dengan Allah, pertama kali dia harus melalui gate itu atau gerbang tadi, gitu ya. Dan seperti itulah melalui Yesus kita bisa berjumpa dengan Allah, dan Yesus berkata bahwa barang siapa masuk melalui aku, dia akan menemukan padang rumput, gitu ya. Dan setelah kita masuk, maka di halaman di pelataran ada dua alat, yaitu mezbah korban bakaran dan kolam basuhan. Dan kita tahu mezbah korban bakaran, tadi kita udah lihat juga gambarnya di sana bagaimana orang mempersembahkan korban bakaran, gitu ya, untuk membereskan dosa-dosa mereka, dan itu adalah darah yang dicurahkan untuk menebus dosa manusia pada waktu itu, entah itu hewan, entah itu bisa tepung dan segala macamnya, gitu ya. Dan kita tahu juga dalam firman Tuhan bahwa imam besar melakukan itu setahun sekali untuk menghapus dosa manusia. Tetapi itu tidak bisa menghapus selamanya. Berbeda dengan darah anak domba yang kudus, yaitu Yesus sendiri, yang masuk satu kali untuk menguduskan kita selama-lamanya. Dalam Ibrani 9 ayat 12 dikatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Gitu ya. Dalam Ibrani 10 ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah domba jantan atau darah lembu jantan menghapuskan dosa. Jadi jelas kalau kita bicara mezbah korban bakaran, itu bagaimana Yesus menyerahkan darahnya buat Anda dan saya, dan menebus satu kali buat selama-lamanya. Dia adalah pintu, dia adalah korban bakaran yang ada pada mezbah korban bakaran, dan itu adalah darah Yesus yang dicurahkan buat Anda dan saya. Segala perbuatan baik tidak bisa menghapuskan dosa. Segala persembahan korban lembu jantan atau domba jantan tidak bisa menghapuskan dosa. Hanya bisa dilakukan oleh satu pribadi, yaitu Yesus sendiri, sang anak domba. Gitu ya, dan dia menebus satu kali buat selama-lamanya, dan itu terjadi di mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran bicara soal bagaimana Yesus menebus kita. Mezbah korban bakaran bicara bagaimana dosa-dosa kita disucikan oleh darah Yesus satu kali buat selama-lamanya, dan kita hanya bisa masuk dengan kekudusan yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, dan itu bicara mezbah korban bakaran. Jelas, saudaraku? Barang berikutnya yang ada di pelataran yaitu kolam basuhan, dan ini bertujuan untuk membersihkan. Itu bertujuan untuk membasuh imam besar sebelum masuk ke dalam ruang yang kudus, gitu ya. Tadi kita udah lihat seperti kayak cawan seperti itu, mereka membersihkan tangannya di sana, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan tentang hal kolam basuhan ini, dalam Yohanes 1 ayat 26 dikatakan, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Gitu ya. Dalam Matius 3 ayat 11 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Gitu ya. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Gitu ya. Hal berikutnya kalau kita bicara kolam basuhan, ini bicara soal bagaimana seseorang bertobat dan kemudian dibaptis dalam air dan roh sebagai bukti bahwa dia seorang yang bertobat. Dia disucikan, dia mengaku dosa-dosanya, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan itu bicara bagaimana Kristus yang membaptis seseorang tidak hanya dengan air tetapi juga dengan api, dan dikatakan dibaptis dari air dan roh. Jelas, saudaraku? Waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 10 dikatakan, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Lanjutannya, karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu semua bersih, hanya tidak semua. Jelas, saudaraku? Jadi di sini Yesus menggambarkan bahwa dia sudah membersihkan, dia sudah membasuh setiap kita. Gitu ya. Jadi tiga hal yang pertama dalam bait suci, yang pertama adalah gate atau gerbang, dan Yesus berkata bahwa akulah pintu. Masuk ke korban bakaran, maka Yesus berkata bahwa dia yang mempersembahkan darahnya sendiri satu kali buat selama-lamanya, dan itu memberikan penebusan buat kita semua. Dan bagian berikutnya adalah kita masuk ke kolam basuhan, dan kita menerima darah tadi sebagai bentuk pertobatan, dan kita dilahirkan dari air dan roh. Gitu ya, saudaraku. Itu yang berbicara soal kolam basuhan. Dan setelah itu mulailah kita masuk ke dalam ruang yang kudus. Di ruang yang kudus ada 3 perkakas, yaitu yang berada di sebelah utara, yaitu meja roti sajian.
yang berada di sebelah selatan, yaitu kaki Dian, dan satu lagi adalah mezbah ukupan. Gitu ya. Kalau kita bicara soal meja roti sajian, di sana ada 12 roti yang ditumpuk menjadi 2 buah tumpukan, masing-masing 6. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 35, dikatakan seperti ini, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam Yohanes 6 ayat 48, itu dalam Yohanes 6 juga banyak, saudaraku. "Akulah roti hidup," kata Yesus sekali lagi. Yohanes 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan pada hidup dunia." Gitu ya. Kalau kita bicara meja roti sajian, maka kita bicara yang adalah firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan anak domba Allah. Gitu ya. Dan ini bicara soal bagaimana manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ini bicara bahwa akulah roti hidup, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan meja roti sajian ini bicara bagaimana kita bersekutu dalam Tuhan, dalam firman Tuhan. Gitu ya. Dalam pengajaran rasul-rasul, karena itu digambarkan dengan 12 roti tadi. Gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi di sini bicara soal bagaimana kita bertekun, bagaimana adalah firman Tuhan, bagaimana kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan pengejaran rasul-rasul. Dan itu adalah pribadi Yesus sendiri. Di dalam Yesus kita menemukan firman Tuhan karena Dia sendiri adalah sang firman. Gitu ya. Dia itu adalah firman yang berubah menjadi manusia. Dan tatkala kita mendalami firman Tuhan, maka kita menemukan Yesus di sana. Pada saat kita mencari Yesus, maka kita bisa mencarinya melalui firman-Nya, karena Dia adalah firman itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke ruang Maha Kudus, maka yang pertama yang berada di sebelah utara itu adalah meja roti sajian. Dan itu bicara bagaimana Yesus yang adalah firman Tuhan yang telah datang menjadi manusia, dan Dia digambarkan seperti roti hidup. Dan manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Melalui Yesus kita beroleh kehidupan. Jelas aku. Dan perkakas yang berikutnya di ruang kudus itu adalah kaki Dian yang berada di sebelah selatan berhadapan dengan meja roti sajian. Dan itu menjadi penerangan satu-satunya. Ini menjadi penerangan satu-satunya yang berada di ruang kudus. Gitu ya. Karena ruang kudus ini tertutup, tadi kita udah lihat videonya. Dan penerangan satu-satunya adalah pada kaki Dian. Gitu ya. Ini bicara soal bagaimana ada sebuah api yang menyala di sana yang menerangi. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu, dan akan diam di dalam kamu." Dan kita bicara soal kaki Dia, kita bicara bagaimana kuasa daripada Roh Kudus yang diutus karena Yesus naik ke surga. Gitu ya. Dalam Yohanes 7 ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi bagian berikutnya yang ada dalam ruang kudus itu adalah kaki Dian. Dan itu menjadi satu penerangan satu-satunya yang berada di ruang kudus. Dan ini bicara bagaimana Yesus dimuliakan, dan akibatnya Dia meminta kepada Bapa supaya datang seorang penolong yang lain yang menyertai kita selama-lamanya. Dia seperti penerang, Dia seperti api yang membawa kuasa. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Dan itu bicara soal kaki Dian. Jelas aku? Dari sini kita sudah melihat beberapa perkakas yang ada dalam ruang kudus, yaitu meja roti sajian dan kaki Dian. Gitu ya. Berikutnya ada mezbah ukupan. Mezbah ukupan itu biasanya orang membakar kemenyan, orang membakar satu ukupan yang digarami, pundi, dan kudus. Gitu ya. Dan kalau bau harumnya menyenangkan Tuhan, maka kemudian kemuliaan Tuhan hadir, yaitu Shekinah Glory tadi, dan kemudian Allah berbicara. Jadi mezbah ukupan menjadi sesuatu hal yang penting, di mana itu bicara soal bagaimana
penyembahan dan pujian yang ditujukan bagi Tuhan disampaikan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, dalam ada kaki dia di sana, dalam kebenaran ada firman Tuhan, yaitu meja roti sajian di sana, dan itu adalah mezbah ukupan. Jelas saudaraku? Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan kita tahu bahwa kalau kita menyembah Tuhan, maka pokok penyembahan kita adalah pada pribadi Yesus. Yesus itulah yang layak terima segala pujian dan penyembahan. Dan kalau itu memuliakan Tuhan, saatnya kemudian Allah hadir di tengah puji-pujian umatnya, dan Allah menyatakan firman-Nya. Dalam Wahyu 5 ayat 12 dikatakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kehormatan dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jelas aku? Dan ini menggambarkan bahwa Yesus itulah pokok puji-pujian kita, dan kita datang menyembah dia, memuji dia dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu bicara kaki dia, Roh Kudus, dalam kebenaran itu bicara meja roti sajian, yaitu firman Tuhan. Jelas saudaraku? Dan setelah itu kita masuk ke dalam ruang yang maha kudus, yaitu di sana ada tabut perjanjian. Dan ini bicara soal kemuliaan Allah, kehadiran Allah, di mana di sanalah Allah berbicara di tengah dua kerub yang berjaga, dikatakan seperti itu. Gitu ya. Dan ini adalah satu bentuk bagaimana Allah hadir memanifestasikan dirinya di tengah-tengah umat Tuhan. Allah memimpin kita, Allah menyertai kita, kemuliaannya memenuhi Anda dan saya. Gitu ya. Apabila kita melalui itu semua, maka Yesus akan hadir dan menyertai Anda dan saya, dan kuasanya akan menjaga kita semua. Dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Gitu ya. Setelah kita masuk tabut perjanjian, maka di sana ada kemuliaan Allah, maka di sana ada kehadiran Allah, dan itu adalah Immanuel yang adalah Allah sendiri. Dan kita tahu bagaimana pada masa perjanjian lama, apabila tabut perjanjian itu ada, maka di sana ada kehadiran Allah dan mereka mengalami setiap kemenangan. Dan itu yang kita alami apabila Yesus menyertai kita. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang telah kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jelas aku? Jadi ini adalah beberapa hal dalam firman Tuhan yang ingin saya bagikan tentang bagaimana Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan bait Allah. Dan kemudian orang waktu itu menanggapi itu sebagai bait Allah yang fisik. Padahal yang Yesus maksudkan adalah bait Allah yaitu dirinya sendiri. Gitu ya. Dan kita bisa lihat bagaimana dalam tabut perjanjian, dalam tabernakel, Yesus adalah gerbang. Gitu ya. Masuk ke dalam mezbah korban bakaran, maka dia adalah anak domba yang menyerahkan nyawanya buat Anda dan saya sekali buat selama-lamanya. Masuk ke kolam basuhan, maka itu adalah bagaimana satu pertobatan yang menyucikan Anda dan saya. Dan masuk ke ruang kudus, di sana ada roti sajian, itu adalah firman Tuhan, dan ada Roh Kudus yang diutus karena Yesus dipermuliakan. Dan Yesus itulah yang menjadi pokok pujian kita melalui mezbah ukupan. Dan terakhir adalah kita masuk ke dalam ruang maha kudus dan tabut perjanjian, dan itu adalah kehadiran Yesus. Dan Yesus berjanji bahwa dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dan apabila dia di pihak kita, tidak ada yang menjadi lawan kita. Jelas saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, ini perkataan Yesus buat murid-muridnya, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gitu ya. Pada masa perjanjian lama, umat Tuhan setiap kali berpindah, mereka harus membereskan bait Allah, dan kemudian mereka mengangkutnya ke tempat di mana mereka berikutnya berkemah. Dan kemudian dipasang lagi seperti itu. Tetapi bersyukur Anda dan saya, kemana kita ada, maka Yesus ada menyertai kita semua. Gitu ya. Yang penting kita menghadirkan Yesus, yang penting kita bagaimana tetap berdekat dengan Tuhan, dan melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Jadikan dia menjadi pusat kehidupan kita, jadikan dia menjadi sumber kehidupan kita, dan biarkan melalui Yesus kita berjumpa dengan Allah. Biarkan melalui Yesus kita berjumpa dengan firman Tuhan itu sendiri. Seperti hanya orang Israel menjadikan kemah bait suci sebagai pusat kehidupan mereka. Seperti itulah Anda dan saya menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Gitu ya. Biar segala sesuatu kita lakukan bagi dia, dan dialah adalah pusat segala sesuatunya. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.